Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf dan kali ini saya akan mencoba berbagi trik dan strategi bagaimana cara mengerjakan latihan soal TOEFL di bagian unsur pembangun kalimat yang pertama yaitu subjek ya. Ingat saya hanya menjelaskan trik ya atau strategi cara menyelesaikannya. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama di situ, blank have made the appropriate decision. Oke, pilihannya ada she, ada he, ada it, dan juga ada I. Ya, seperti biasanya di situ dalam kalimat tersebut itu masih belum memiliki unsur subjek, maka kita harus menemukan subjek. Di situ sudah ada kata kerja have, ya, auxiliary have itu berfungsi sebagai kata kerja. Ingat, have kata kerja ya. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan seperti ini, triknya adalah perhatikan verbnya. Verbnya di situ have. Have itu adalah kata kerja yang digunakan oleh subjek jamak. Jadi seperti itu ya. Oleh subjek jamak seperti you, we, they. Ya, we have, they have, dan juga you have. Oke, selain itu yang boleh menggunakan have ya, itu adalah I. Jadi jawabannya adalah I. I have. Jadi seperti itu. Karena she, he, it itu semuanya tunggal. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya subjeknya she, he, it, maka bukan menggunakan have, namun menggunakan has. She has, he has, ataupun it has. Oke, kita lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, blank has been proved right in everything she did. Jawabannya di situ ada she, ada he, ada it, ada I. Ya, di situ kita temukan ada kata kerja ya, yaitu has been proved. Ya, kata kerjanya adalah has. Seperti yang saya katakan, has itu digunakan oleh subjek tunggal. Ya, bisa she, bisa he, bisa it. Sedangkan I itu harus menggunakan have. Jadi I itu sudah salah yang D ya. Jadi jawabannya antara A, B, dan C. Oke, di situ kita amati lagi yang manakah kira-kira jawabannya. Di situ di kalimat terakhir ya, di kata terakhir dari kalimat itu ada she did yang menunjukkan dia perempuan ya. Dia perempuan. Jadi yang sesuai adalah she ya subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang A. She has been proved right in everything she did. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Kalau he itu nggak nyambung. Kalau it itu pun juga tidak nyambung karena kata ganti benda. Sedangkan he dia laki-laki. Dari kalimatnya ada she. Jadi seperti itu. Kemudian di situ pertanyaan yang ketiga ya. Di situ pertanyaannya adalah blank is missing. Ya, kalimat itu juga belum memiliki subjek ya, maka kita harus temukan subjeknya. Di situ sudah memiliki kata kerja yaitu is. Is itu adalah to be yang digunakan oleh subjek tunggal. Maka dari itu kita harus temukan subjek tunggal dari pilihan A, B, C, D. Yang A, some of children, ya beberapa anak, ya beberapa anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi itu tunggal, itu adalah jamak ya karena ada some, lebih dari satu. Maka bukan A jawabannya. Kemudian yang B, one of children, salah satu dari anak-anak. Jadi seperti itu. Itu tunggal yang dimaksud karena ada one of, salah satu. Kemudian pilihan yang C, the two children, ada dua anak-anak ya. Jadi itu jamak lebih dari satu soalnya. Jadi jawabannya bukan yang C karena sudah jamak. Yang D, many children, banyak anak-anak. Jadi jelas itu bukan tunggal karena banyak. Jadi yang menunjukkan tunggal dari pilihan A, B, C, dan D itu adalah yang B, one of children. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu blank wants her own phone line. Ya, pilihannya ada some managers, ada both managers, ada the managers, ada each of the managers. Oke. Langsung saja di situ kita cek kata kerjanya. Di situ adalah wants ya, ingin. Di situ ada s-nya ya. Kalau ada s-nya berarti itu adalah kata kerja tunggal. Jadi subjeknya itu juga harus
tunggal. Ya, kalau misalnya nggak ada S, want gitu saja ingin, berarti itu jamak. Ya, kalau ada S-nya berarti tunggal. Jadi subjeknya harus subjek tunggal. Yang A sekarang, some managers, ya itu jelas itu jamak karena ada some. Begitupun B, both managers, itu artinya di antara managers, itu juga jamak ya, kalau ada both itu jamak. Yang C, the managers, itu ada kata benda ditambah S, itu juga jamak, lebih dari satu. Yang D, each of the managers, ya setiap managers. Jadi seperti itu. Oke, dari pilihan A, B, C, D yang menunjukkan subjek jamak itu adalah yang D. Karena kalau misalnya ada each, ada every, itu pasti tunggal. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di latihan soal TOEFL ini, yaitu berbagi trik dan strategi bagaimana cara mudah mengerjakan soal TOEFL bagian structure, yaitu subjek ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan pastinya share. I think it's enough here my explanation about TOEFL, and thank you so much, and the last I say goodbye.